Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 November 2021 jam setengah 11 malam. Lalu sudah waktunya untuk istirahat ya. Tapi hari ini gue akan tetap bikin konten dalam segmen ceritain aja. Ceritain aja ini berisi tentang cerita-cerita, kisah-kisah yang pernah gue alamin ya. Ya mungkin dari teman-teman gue juga pernah alamin. Atau kalau misalnya dari kalian ada yang mau gue bacain ceritanya di sini, boleh kirim aja ke email ayahdidit37@gmail.com. Nanti insya Allah gue akan bacain di sini. Jadi kejadian ini yang gue bacain hari ini akan gue kisahin hari ini adalah waktu gue masih aktif jadi ojol atau ojek online gitu ya. Dan ini gue lupa kejadiannya tepatnya tuh tanggal berapa, bulan berapa, kemungkinan sih kalau nggak salah tahun 2017, masih 2017. Nah seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, enak atau enggak, kesel atau enak atau bahagia gitu kan, nggak tahu. Tetap di sini aja ya, pantau terus bos. Ya kejadian ini pernah gue alamin pada tahun kalau nggak salah 2017. Jadi waktu itu sekitar jam 10 atau jam 11 pagi atau menjelang siang gitu ya. Gue dari arah SMA 28 lewat Koperasi mau arah pulang gitu bang. Lewat jalan Jati Padang Raya. Nah terus lewat melipir sambil nyari orderan gitu ya. Kita tetap on beat gitu kan. Sambil nyari orderan tapi sambil ke arah pulang. Nah terus sekitar kalau nggak salah sampai di Gang Wahid itu, Gang Wahid masuk tuh orderan centreng nggak nyampe 2 kilo kan, tujuannya ke stasiun Tanjung Barat. Wah deket nih, gue colok dong ya, kayak dekat ya kan. Terus gue chatting ibunya, bu posisi sesuai aplikasi ya. Terus dijawab ya bang sesuai, ditunggu kata dia kan gitu. Ya udah gue putar balik. Nah ternyata titik jemput dia tuh pas di depan Gang Saibun tuh ada rumah yang gede besar, pagarnya tinggi. Gua nggak tahu itu kos-kosan atau kontrakan atau rumah pribadi ya. Karena menurut orang-orang situ kayaknya situ kos-kosan, bisa juga ada kontrakan juga. Karena emang tertutup rumahnya, pagarnya tinggi gitu kan, luas. Nah udah pas gue sampai depan pagarnya, gue chatting lah, bu saya udah di depan bu. Nah posisi pagarnya itu jadi tutup tapi agak kebuka sedikit gitu bang. Jadi gue bisa ngintip ke dalam. Nah terus gue bilang lah, bu saya udah di depan nih, kata gue kan gitu. Terus dia chatting kan, tunggu bentar. Terus nggak lama dia chatting lagi, bang masuk aja bang, masuk dorong pintunya, kata dia kan gitu. Gue dorong lah tuh, gue naik motor, gue buka sandar, gue dorong motor ke dalam kan, gue nyalain maksudnya, gue ke arah dalam gitu kan. Nah terus ini jarak dari pintu gerbang ke tempat dia duduk tuh agak jauh bang, jadi nggak langsung ketemu dia, agak jauh. Dia lagi pakai sepatu gitu kan. Udahlah gue samperin kan tuh, gue tanya kan, gue lupa namanya siapa, gue konfirmasi namanya kan, biasa kan standar prosedur kan kayak gitu. Namanya, cek nama, cek tujuan, kalau memang sesuai sama dengan dari aplikasi baru kita antar kan gitu kan prosedurnya kan. Udahlah tuh gue tanya sesuai, tujuannya sesuai. Udah akhirnya gue kasih helm. Dan untuk ibunya ini kondisinya dia agak gemuk ya, bukan agak gemuk, emang gemuk banget gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kalau gue sih tetap gue angkut bang, kondisinya kayak gimana juga tetap aja gue angkut, mau gemuk, mau kurus, mau sakit, mau sehat, kalau emang dia bisa duduk di motor ya gue angkut gitu loh. Emang udah kerjaan kita kan. Udah alamat sama, sesuai aplikasi, terus sama tujuannya sama, ke stasiun Tanjung Barat. Gue tanya benar, ya udah benar, gue kasih helm lah. Ya bu kita berangkat sekarang ya bu. Ya jalan, kata dia, jalan dah tuh.
Gue keluar gerbang, gue masuk ke Jalan Jati Padang Raya, belok kanan ke arah TB Simatupang. Nah, sampai sini sih belum ada masalah apa-apa gitu ya. Masuk ke Jalan TB Simatupang, lurus, muter balik di bawah flyover Tanjung Barat, masuk ke gang apa ya namanya? Baung. Masuk ke Jalan Baung, kita masuk ke Jalan Baung yang ada gambar patung macan itu tuh, masuk tuh, tembus-tembus ntar ke Jalan Baung, Bang. Jalan Baung, gue belok kiri. Arahnya kan ke stasiun Tanjung Barat dong. Masuk ke Jalan Raya. Gue masuk agak melipir, agak lawan arah dikit tuh. Jadi pas JPO kan, emang apa namanya? Udah gue anter. Emang stasiun Tanjung Barat itu masuknya harus lewat JPO, Bang. Jadi nggak bisa lewat bawah. Mau yang ke arah Depok pun, mau ke arah Depok atau mau ke arah Pasar Minggu tuh harus lewat JPO. Yang di bawah tuh ditutup semua, udah nggak ada akses untuk ke stasiun lewat bawah. Gitu. Gue melipir lah sampai di depan JPO. Gue bilang, "Bu, kita udah sampai, Bu." Terus dia nanya sama gue, "Lah, Bang, yaudah Bang." Enggak, dia pertama gue bilang kan, "Bu, udah sampai, Bu." "Iya, Bang." Dia turun kan tuh. Dia turun. Terus dia mau nyebrang aja, terus gue bilang, "Bu, nggak bisa lewat situ, Bu, harus lewat JPO." Gue kata gitu kan. "Ah, lewat JPO? Lewat atas jembatan ini?" kata dia. "Iya, lewat jembatan, karena udah nggak bisa, udah ditutup ya kalau mau lewat bawah." Terus dia datengin gue kan, dia bilang, "Jadi gue harus lewat jembatan nih," kata dia gitu. Emang dia orangnya agak-agak cablak gitu ya, gemuk. Kelihatan sih ngomongnya agak ceplas-ceplos gitu, cablak. Nah, gue jelasin, "Iya, Bu, karena kalau lewat sekarang nih, lewat itu emang kalau lewat bawah tuh udah nggak bisa, dipagar. Jadi harus lewat JPO, lewat jembatan penyeberangan orang." Nah, terus gue jelasin ke dia, "Iya, Bu, nggak bisa, harus lewat jembatan penyeberangan. Kalau mau nyebrang nggak bisa masuk lewat situ, nggak ada aksesnya," gue kata gitu kan. Terus dia bilang, "Lu gila aja, gue disuruh naik lewat jembatan. Ngapain lu bawa gue ke sini?" Dia bilang kan gitu. Loh, kok jadi gue yang dimarah-marahin, pikiran gue kan. Lah, kan Ibu ngordernya ke stasiun Tanjung Barat. Saya cuma ngasih tahu nggak bisa lewat situ, harus lewat jembatan. Percuma kalau Ibu lewat bawah, nggak bakal bisa. Karena udah dipagar, Ibu lihat aja tuh, emang masih kelihatan, Bang, dari situ. Pagar dari ujung ke ujung tuh udah pasti kelihatan, nggak bisa. Nah, terus udah gue jelasin kan. Kan tadi Ibu yang order ke stasiun Tanjung Barat, saya antar ke sini stasiun Tanjung Barat. Itu stasiun Tanjung Baratnya. "Iya, gue tahu itu stasiun Tanjung Barat. Tapi masa gue harus lewat tangga?" Dia bilang gitu. Mungkin nggak tahu, mungkin karena berat badannya gitu ya, dia agak susah untuk nanjak gitu ya, gue nggak ngerti deh. Nah, terus dia marah-marah tuh sama gue di depan umum. Dia bilang, "Lu gila aja, gue suruh lewat nanjak, ngapain lu antar gue ke sini? Gue nggak mau nanjak, capek gue." Dia bilang gitu kan. "Lu udah ngerusak hari gue loh." Dia bilang gitu. Loh, kok jadi dia gue dimarah-marahin? Terus dia naik lagi tuh ke motor gue. "Sekarang gue nggak mau tahu, lu antar gue ke seberang situ tuh." Seberang situ tuh maksudnya yang akses dulu kan pernah ada akses buka tuh buat masuk ke dalam stasiun. Nah, sekarang udah nggak boleh tuh, ditutup. Jadi harus lewat JPO. Gue jelasin lagi dong, "Nggak bisa, Bu, kan Ibu bisa lihat sendiri tuh ditutup, aksesnya nggak bisa. Kalau Ibu mau masuk ke stasiun harus lewat jembatan penyeberangan ini." Gitu gue udah sempet rame, Bang. Gojek, polisi, DLRJR, sopir angkot. Stasiun Barat kan, stasiun Tanjung Barat tuh JPO-nya tuh terkenal ramai banget itu, ya kan. Terus gue jelasin baik-baik lah, dia udah emosi banget, pokoknya udah mau ngomong sama gue tuh udah emosi banget. Terus sampai gue mikir salah gue di mana ya, gue kan ngasih tahu doang gitu kan. Dan gue juga udah jelasin order sesuai dengan pesanan dia, nganter ke stasiun Tanjung Barat. Nah, terus gue tanya, "Terus Ibu maunya gimana? Kan saya udah anterin sesuai dengan pesanan Ibu nih. Ibu udah mesen ke stasiun Tanjung Barat, saya udah anterin ke sini sesuai dengan orderan yang Ibu bikin di aplikasi. Saya udah bener kan?" Gue bilang gitu. Terus dia ngomong lagi, "Masa gue suruh nanjak lewat sini? Gila aja apa gue? Capek, gue nggak mau, gue capek. Gue nggak mau tahu, pokoknya gue nggak mau lewat sini. Lu pikir dah sendiri." Dia bilang kan gitu. Waduh, gue bilang gimana urusannya? Dia udah naik di motor gue nih, Bang nih. Udah naik di motor gue, udah nggak mau turun dia. Terus gue tanya, "Ya udah Ibu maunya gimana sekarang?" "Udah lu antar gue ke seberang sono no." Seberang sono itu maksudnya yang tempat masuk yang dulu, Bang. Gue udah jelasin, "Nggak bisa, Bu, itu udah ketutup." Nah, akhirnya pada ribut-ribut, gue ngalah kan, Bang. Gue udah jelasin baik-baik ya kan, kalau mau ke stasiun Tanjung Barat tuh harus lewat JPO. Dia nggak mengerti. Akhirnya dia minta tetap diantar ke pintu masuk yang di bawah itu, yang udah ketutup itu, yang udah gue jelasin tadi itu.
Ya, terus daripada ribut-ribut nih udah rame nih bang. Udah ada polisi, ada LJR, angkot, Gojek, Opang juga. Aduh, gue pikir daripada ribut-ribut udah dah. Akhirnya gue ngalah. Gue bilang tapi ke dia, Bu kalau misalnya kita mau ke situ, kita harus muter nih lewat kampung. Gitu kan. Jadi nih bang, ini stasiun Tanjung Barat nih, ini jalan raya. Ini JPO, nah posisi gue sama dia di sini. Jadi gue nggak bisa langsung nyebrang ke situ. Gue harus muter dulu ke sana lewat kampung, muter, baru sampai ke sini, gitu kan. Gue jelasin ke dia kayak gitu. Terus dia bilang, gue nggak mau tahu, antar gue ke situ. Dia bilang gitu kan. Ya udah, gue putar balik lah. Gue masuk ke Jalan Baung lagi, terus masuk ke jalan kalau nggak salah Kok Ali, jalan Kok Ali gitu kan. Terus tembus, ntar ketemu jalan raya lagi tuh. Melipir ke kanan, sampailah gue di depan yang tempat yang ditunjuk tuh. Nah sampai di situ sengaja gue diem tuh, dia celingak-celinguk gitu kan, ngeliatin aja. Terus tau dia ngomong, nih gue lewat mana ke dalamnya? Dia bilang gitu. Gue bilang, kan tadi saya udah jelasin Bu, kagak bisa lewat sini, karena udah tutup, harus lewat jembatan yang ini. Gue kata gitu kan. Kan saya udah bilang tadi berapa kali ke ibu kagak ngerti. Tau dia marah-marah, lu ngerusak hari gue, lu nggak tanggung jawab lu. Dia bilang gitu, ngapain lu antar gue kemari kalau gue nggak bisa masuk ke dalam stasiun? Waduh, gue bilang kok jadi gue yang dimarah-marahin. Kan tadi ibu yang minta antar ke sini, gue kata gitu kan. Gue tuh mau naik kereta mau ke stasiun, ngapain gue kalau misalnya ke sini gue nggak bisa lewat bawah? Jadi dia tuh lewat atas tuh nggak mau, karena nggak mau nanjak bang. Gue nggak ngerti deh. Terus intinya dia tetap nggak mau. Nah, terus akhirnya ribut-ribut kan tuh, gue jelasin baik-baik. Akhirnya polisi datang nyamperin lagi, rame lagi tuh bang. Gue disuruh jalan, ngapain ribut-ribut, bikin macet aja dia bilang gitu kan. Waduh, Bu, ini gimana jadinya? Saya nggak bisa nih, lama-lama bisa ditilang saya sama polisi. Ada polisi soalnya, gue bilang gitu kan. Dia nggak mau tahu, terus tau dia marah-marah. Pokoknya lu antar gue ke stasiun yang bisa lewat bawah, gue nggak mau tahu. Ngapain lu nganter gue kemari? Ya gue gimana, sempat panas juga bang, dibilang gitu, udah panas-panas. Lah kan gue bilang lagi nih ke dia, kan ibu yang order ke sini Bu. Saya cuma ngikutin yang apa yang ibu order di aplikasi, tujuan ke stasiun Tanjung Barat. Tadi kan saya udah konfirmasi bener tujuannya ke stasiun Tanjung Barat. Iya bener, tapi gue nggak mau lewat tangga. Gue nggak mau tahu, pokoknya lu antar gue sekarang ke stasiun yang bisa lewat bawah. Gue nggak mau tahu, dia bilang gitu kan. Lu udah ngerusak kali, gue tanggung jawab lu, gue nggak mau tahu, dia bilang gitu kan ke gue. Aduh, ini udah ribut banget, udah deh, gue ngalah deh. Gue pikir daripada ribut panjang urusannya kan. Yaudah gue bilang, yaudah Bu gini aja, ibu saya antar ke stasiun Pasar Minggu ya, itu bisa tuh lewat bawah, gue kata gitu. Gak mau tahu gue, antar gue ke sono, dibilang gitu kan. Itu jalan lah gue tuh, udah pada ribut-ribut kan, jalan gue. Nah itu sepanjang perjalanan tuh dia, aduh udah marah-marah aja bang isinya bang. Kebun binatang semua keluar, aduh udah kata-kata yang udah kagak enak di kuping dah. Ya gue sih budek-budekin aja udah ya kan. Ya udah risiko kita jadi ojol gitu kan. Jalan lah tuh gue sampai ke stasiun Pasar Minggu kan. Nah stasiun Pasar Minggu tuh gue liat puteran tuh. Karena kan kalau misal kita mau ke sana tuh harus Perbodon tuh, itu ada polisi nggak bisa. Gue jelasin ke dia, Bu, saya bisa antar cuma sampai sini. Itu stasiun Pasar Minggu tuh di situ. Dia bilang emang kelihatan stasiunnya. Udah antar gue ke situ, kata dia gitu. Nggak bisa Bu, itu ada polisi Perbodon, saya nggak boleh lewat situ. Kalau tetap lewat situ ditangkap saya, ditilang bisa. Saya bilang gitu kan, gue bilang gitu ke dia. Kalau ibu mau lewat berhenti di sana, saya antar ke sana, kita muter dulu nih, lewat Polvo muter. Baru bisa saya antar, tuh pun nggak bisa pas di depan, soalnya Opang nggak boleh saya nurunin di situ juga, bisa ribut saya, gue bilang gitu kan. Terus dia marah-marah lagi, lu katanya ngerusak hari gue banget sih, udah sono salah sini salah, bukannya gitu Bu, kan saya udah sesuai sama yang ibu minta kan, saya udah kasih nih, paling bisa saya sampai sini, paling motor saya bisa antar ibu sampai sini. Kalau misalnya lewat tetap masain ke sana, saya bisa ditilang. Gue bilang gitu kan. Ibu mau nggak di sini, paling motor saya sampai sini mentok nih nganter nih. Tuh dia udah marah-marah segala macam, dia bilang aduh segala macam yang kagak enak-enak di kuping deh. Akhirnya dia mau juga tuh turun. Pertama gua yang tadi bang, gue bilang gue mau anter gue ajak muter lewat Volvo, dia nggak mau gue muter-muter lo jauh lewat sana. Gue maunya lewat sini aja nih. Jadi tuh lewat sini tuh gue harus muter balik, lewat putaran tuh gue harus muter gitu bang. Nah ini Perbodon dari arah sini itu satu arah, nggak boleh. Nah, itu ada polisi 2 orang. Kalau misalnya gue tetap paksa lewat itu ditilang, gue bisa. Risikonya gue yang kena. Terus gue bilang gini, kalau misalnya saya ditilang, ibu mau tanggung jawab nggak? Gue kata gitu kan. Akhirnya diam dia tuh. Akhirnya dia milih turun di situ. Cuman kesel mukanya udah. Mukanya udah belipet banget. Udah lah bodo amat, yang penting gue udah selesai urusannya sama dia gitu kan. Dia ngasih helm,
Jalan nggak ada terima kasih, nggak ada ucapan apa, kan udah nggak ada. Jalan-jalan aja udah tuh dia. Ya gue pikir gimana ya, gue sih kesian aja sama orang-orang kayak gitu tuh. Maksudnya itu kan masalah kecil gitu bang ya, masih bisa dikomunikasin. Kalau emang di stasiun Tanjung Barat dia nggak mau naik, dia ngomong aja harusnya, bang saya nggak mau naik lewat tangga, nggak bisa, kaki saya sakit atau apa gitu kan. Ada alasan yang masuk akal. Bisa nggak bang anterin saya ke stasiun Pasar Minggu? Itu lebih enak bang ngomongnya, pasti gua anter, nggak mungkin gak gua anter. Gue juga paham gitu kan. Yaudah bu naik, pasti gua anter. Cuman jangan kayak gitu juga gitu loh. Kalau misalnya apa namanya, udah pakai marah-marah, kita juga kan manusia ojol, punya perasaan juga, punya emosi juga, punya kesabaran juga. Ya gitulah kalau misalnya. Jadi buat pengguna ojol nih, beretika lah dalam menggunakan ojol. Jadi jangan anggap ojol tuh jadi kayak apa ya, semua enak jidat nah gitu loh. Jadi ya ojol juga manusia, punya perasaan, punya emosi juga gitu loh ya. Jadi apa namanya, gue sih kesian aja sama orang kayak gitu. Masalah kecil yang masih bisa dikomunikasiin, tapi dia menyikapinya seolah-olah itu jadi kayak masalah besar gitu bang. Kasihan orang-orang kayak gitu tuh, jadi kayak mungkin gak ada temen atau mungkin hidupnya sulit gitu ya, nggak tahu deh. Tapi itulah cerita gue, dinamika ojol yang pernah gue alamin, yang pernah gue apa namanya, ya gue alamin nyata ini bang ya, kejadiannya nyata. Gue lupa tepatnya tanggal berapa, bulan apa, sekitar 2017 kalau nggak salah. Ini gue pernah alamin, gue sih cuma sedikit berbagi. Apa namanya, ya mudah-mudahan sih ada hikmah yang bisa diambil gitu loh ya. Jadi untuk yang pengguna ojol lebih sabar lah, lebih beretika. Kalau ada masalah dikomunikasin aja sama ojolnya gitu loh. Kita pasti akan cari jalan keluar yang terbaik gitu. Jadi enggak apa namanya, kita juga fleksibel kok, enggak kaku-kaku amat. Kalau emang dia mau diantar ke tempat lain, ya nggak apa-apa, asal dikomunikasiin. Ya masalah tarifnya ntar belakangan lah ya diomongin ya kan. Ya itu yang bisa gue ceritain hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Terus jangan lupa subscribe, like dan share supaya channel ini semakin berkembang, supaya gue bisa lebih bercerita lebih banyak lagi di channel ini sama kalian ya kan. Ya itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, mohon maaf kalau masih ngomongnya masih belibet, masih salah-salah mulu. Maklum masih baru bang, masih belajar. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidur udah malam.